Ladies and gentlemen, we are delighted to present a traditional Aceh dance performance called Ranup Lampuan. This dance is one of the traditional dance from Aceh province as a gesture of welcome and appreciation by presenting daun sirih as a sign of acceptance by the host. Ladies and gentlemen, please give round of applause for Ranup Lampuan dance by Sanggar Wareh Budaya.
applause once again for Ranop Lampuan Dance presented by Sanggar Wareh Budaya. Excellency Provincial Secretary of Aceh, Bapak Dr. Andes Muhammad Diwarsyah, MSI. Good morning, sir. Director of Promotion Development Ministry of Investment, Bapak Rahmat Yulianto. The Head of Bank Indonesia Representative Office of Aceh Province, Bapak Roni Widijarto Purubaskoro. Selamat pagi, Pak. Esteemed guests, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all of you. First of all, praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala for His grace and mercy so we can gather together here at the Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue 2024 today. We are so honored to gather here today bringing together leaders, experts, and investors from across the globe to explore investment opportunities that align with sustainable growth. My name is Lady Marina, and it is an honor for me to be the master ceremony for today's event. Our event today will last until 4 p.m. this afternoon. Ladies and gentlemen, this conference is also available online, so we thank you to all online participants who are joining us today. To begin this program, let us start by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished guests, ladies and gentlemen, to commence this event, now may we listen to the Holy Quran recitation, followed by a prayer that will be led by Ustadz Iqbal. To Ustadz Iqbal, the floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء
والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب النعمة وأبواب العافية وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Ustadz Iqbal, for the recitation of the Holy Quran and leading the dua for all of us. May Allah subhanahu wa ta'ala give us guidance and help always. Amin, amin, ya rabbal alamin. Distinguished guests, ladies and gentlemen, as a form of love for the country, let's start this event by singing the national anthem, Indonesia Raya, followed by Aceh Hymn. Ladies and gentlemen, please rise. The national anthem, Indonesia Raya, followed by Aceh Hymn. Indonesia kebangsaanku,
tegak membela bangsa. Mulia Nanggro, mulia Dum Syuhada, Metuah Bijih Aceh mulia. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metuah asa, areh kekamo bersejahtera. Masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Berkatun Aceh melimpah bago, bermesaho mesyedara. Bersapa bersabonyo menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metuah asa, areh kekamo bersejahtera. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Please be seated. Distinguished guests, ladies and gentlemen, on the behalf of the committee, with the warmest regards, we have the pleasure of welcoming you to Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue 2024. The Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue 2024, or known as AGASID, is an initiative organized by Aceh Investment, an integrated service office in collaboration with the Regional Investor Relations Unit Bank Indonesia Representative Office of Aceh Province. This event is designed to provide opportunities for various stakeholders, both domestic and international, also to engage in discussions about sustainable development and investment, focusing on digitalization, green energy, and sustainable tourism. This event also provides a great opportunity where business leaders, policymakers, academics, and also media can formulate solutions to enhance Aceh's investment attractiveness. And now, ladies and gentlemen, we would like to invite you to briefly see the AGASID 2024 Manifesto. Welcome to Aceh, where rich heritage meets modern ambition. Let's take a bold step into the futures of Aceh, where we're turning potentials into progress. With investment-ready project, premium local communities, iconic tourism potentials, and a growing network of forward-thinking entrepreneurs, Aceh is primed for a sustainable success. Join us on a journey that reshaping this province, one partnership
one innovations at a time. Through the strengthening of downstream agricultural processing and the hosting of the national and international event, Aceh's economy has been able to grow robustly amid a slowdown in national and global economy. In the third quarter of 2024, Aceh's economy grew by 5.17% year-on-year, higher than the previous quarter growth of 4.54% year-on-year. Through the synergy and collaborations of Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Aceh's inflation has remained within the target range of 2.5% plus or minus 1%. In October 2024, Aceh experienced an inflation rate of 1.69% year-on-year, an increase from September 2024's rate of 1.50% year-on-year. Foreign export from Aceh province strengthened again in the third quarter of 2024, growing by 3.88% year-on-year. Throughout 2024, Aceh's export performance has been supported by coal 62.57%, coffee and spices 25.90%, processed fish and meat 2.98%, and chemical products by 2.59%. Our region MSMEs play a pivotal role in supporting economic resilience. Through creative innovations and commitment to sustainability, these businesses are not only enhancing local livelihoods but also ready to scale globally, inviting investors to be part of this journey. Aceh's tourism offer a unique blend of natural beauty and cultural authenticity, perfect for green and halal tourism. Committed to sustainability and Islamic cultural heritage, Aceh invites travelers and investors to explore its promising tourism potential. At Agasit, we unite global investors, local entrepreneurs, and visionaries to shape a sustainable future for Aceh. Join us as we explore new partnerships, unlock potentials, and invest in Aceh promise for tomorrow. Please give round of applause once again for Agasit 2024. What an incredible journey it has been, and Agasit 2024 marked 4 times Agasit has been held, and this year will highlight themes related to sustainable investment. Distinguished guests, ladies and gentlemen, to provide an overview of the preparations and also objectives of Agasit 2024, we invite Ibu Feriana as Daily Acting Head of DPM PTSP Aceh to deliver the activity report. Ibu Feriana, the stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM, yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Rahmat Yulianto secara online. Beliau merupakan Direktur Pengembangan Promosi. Yang kami hormati Bapak Penjabat Gubernur Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Sekda Aceh,
Bapak Dr. Andes Muhammad Diwarsah MNC. Yang kami hormati Bapak Panglima Kodam Iskandar Muda, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Brigjen TNI Yudi Yulistiano MA. Yang kami hormati Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh, Bapak Roni Widijarto Purubaskoro. Pak. Yang kami hormati para konsul negara sahabat, diantaranya Bapak Bernan C. Yudan, Konsul Jenderal Amerika Serikat di Medan, dan Ibu Li Hongwei, Konsul Ekonomi Republik Rakyat Tiongkok di Medan. Kami hormati Kepala DJKP Provinsi Aceh dan Kepala OJK Provinsi Aceh. Yang kami hormati ada Bapak Dominic Tong dari Halal International Hong Kong. Para Bupati Wali Kota se-Aceh, khususnya yang kami hormati adalah Bapak Kadis DPM TSP yang saat ini menjabat sebagai PJ Bupati Aceh Besar, Bapak Iswanto. Terima kasih Bapak. Bapak para Kepala Dinas SKPA di Aceh, para Kepala DPM TSP se-Aceh, para panelis dan narasumber, serta para tamu undangan dan peserta Agasid 2024 yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue atau Agasid 2024. Pada kesempatan ini atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Aceh, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, khususnya para tamu kehormatan yang telah meluangkan waktu dan energi untuk berpartisipasi pada acara penting ini. Agasid 2024 yang kini memasuki tahun keempat, penyelenggaraannya telah menjadi forum yang penting dan strategis bagi Aceh. Melalui acara ini, kami berupaya untuk membuka ruang dialog yang konstruktif bagi para pemangku kepentingan di sektor investasi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, untuk melihat lebih dekat potensi Aceh yang kaya dan beragam. Mungkin dapat informasi Bapak bahwa untuk kali ini sekaligus mempromosikan Aceh, saya sengaja menggunakan baju khas Aceh, dalam hal ini Aceh Jaya, karena produk ini merupakan penghasil nilam, maka salah satu inovasi dari mereka adalah membuat batik dengan motif dari nilam. Kami sangat bangga dan berterima kasih atas dukungan dan berkelanjutan dari Bapak Bank Indonesia Perwakilan Aceh yang telah bermitra penting dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih Pak. Tahun ini kita mengangkat tema dari visi ke realitas, meningkatkan daya tarik investasi Aceh melalui digitalisasi, energi hijau, dan pariwisata berkelanjutan. Tema ini dipilih sebagai representasi komitmen bersama untuk menumbuhkan ekonomi secara berkelanjutan dengan memanfaatkan 3 sektor strategis, yaitu digitalisasi, energi hijau, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Digitalisasi merupakan kunci utama untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing Aceh dalam berbagai sektor. Transformasi digital dapat mendorong inovasi yang membawa dampak positif bagi dunia usaha dan masyarakat. Energi hijau mencerminkan komitmen Aceh untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti tenaga hidro dan biomasa yang berlimpah di wilayah kita. Pariwisata berkelanjutan merupakan sektor yang diharapkan mampu mengangkat potensi budaya dan keindahan alam Aceh dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, memberikan pengalaman yang otentik bagi wisatawan, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Agasid 2024 bertujuan untuk menarik minat investasi yang berkelanjutan ke Aceh dengan mempromosikan potensi besar yang ada di sektor-sektor strategis tersebut. Kami berharap acara ini dapat menjadi ajang bagi para investor untuk mengeksplorasi peluang investasi di Aceh sekaligus mendiskusikan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan global saat ini. Kami dengan bangga saat ini melaporkan bahwa kegiatan ini dihadiri lebih dari 200 peserta yang berasal dari berbagai sektor termasuk pemerintah, swasta dan mitra internasional. Khususnya kami sangat terhormat atas kehadiran 5 pejabat VIP kami, yaitu Bapak Bupati yang kami undang saat ini. Terima kasih Bapak Bupati. Kehadiran mereka mencerminkan dukungan penuh terhadap upaya kita untuk memajukan investasi berkelanjutan di Aceh. Selama kegiatan ini, peserta akan menikmati rangkaian acara yang mencakup sambutan dari tokoh penting, panel diskusi, dan presentasi proyek-proyek unggulan yang siap ditawarkan kepada investor. Investment Projects Ready to Over atau IPRO, beberapa proyek yang akan dipaparkan mencakup bidang energi hijau, digitalisasi, infrastruktur pariwisata, serta sektor perikanan. Kami berharap proyek-proyek ini dapat menarik perhatian investor dan menciptakan sinergi baru yang bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan, pemerintah Aceh berkomitmen memperkuat daya saing daerah dengan terus meningkatkan kemudahan berbisnis dan kebijakan yang jelas, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan kami mengajak seluruh peserta dan mitra untuk bersama-sama mendukung visi ini dan menyampaikan peran positif kepada dunia bahwa Aceh siap menerima investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, sebelum kami akhiri, kami mohon kesediaan Bapak Sekda untuk memberikan arahan bagi kami untuk pelaksanaan kegiatan ini. Akhirul kalam. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dalam acara ini. Semoga Agasid 2024 menjadi langkah awal yang produktif dalam membangun masa depan Aceh yang lebih sejahtera. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please give round of applause for Ibu Feryana for the comprehensive report. Terima kasih Ibu Feryana atas laporannya luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu semua. Kalau tadi Ibu Feryana mengenakan baju bordiran khas Aceh, ini luar biasa. Saya juga hari ini mengenakan baju UMKM asli Aceh yang dibina oleh Bank Indonesia, oleh desainer terkenal Jakarta. Dan ini tentunya kita harapkan bersama-sama agar bisa mendorong perekonomian dan potensi-potensi yang luar biasa yang ada di Aceh. Thank you once again Ibu Feryana for the comprehensive report. And now we would like to invite the head of Bank Indonesia Representative Office of Aceh Province, Bapak Roni Widijarto Purubaskoro, to deliver his welcoming remarks. Bapak Roni Widijarto, the stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat mewakili Gubernur Aceh, Bapak Muhammad Disparsyah, Sekda Aceh, terima kasih. Yang kami hormati juga dari perwakilan Kementerian Investasi, dan yang kami hormati dari instansi vertikal ada Pak Dadi Peryoga, Kepala OJK,
dan juga pimpinan instansi vertikal atau yang mewakili dari Forkompimda juga hadir, yang mewakili dari Pangdam Iskandar Muda, juga dari Kajati, Bapak Ibu dari instansi Forkompimda dan instansi vertikal, yang kami hormati juga Bapak Muhammad Iswanto, Bupati dari Aceh Besar, dan juga yang mewakili dari Bupati di wilayah Aceh, dari Aceh Utara, Biren, di Sabang, di Pidi, dan Subu Salam, dan Aceh Tenggara. Juga Excellency CEO HK International Hong Kong, Mr. Dominic Tong, CEO Semopai, Mr. Dato Khairil Musamil. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan juga pemangku kebijakan, juga dari perbankan, dunia usaha. Pada hari ini kita bersama-sama menghadiri Agasit yang secara tahunan kita lakukan bersama dengan DPTMSP, dan terima kasih juga Kepala PLH DPTMTSP Aceh, Ibu Feriana, yang tentunya bersama-sama menyelenggarakan kegiatan ini. Tadi secara kunci pesan utama sudah sangat terjelaskan di video. Itulah yang potensi-potensi Aceh yang luar biasa. Mungkin saya sedikit menambahkan karena ini adalah forum yang sangat penting di mana bertemu dari pemerintah Aceh, baik provinsi maupun kabupaten kota, Bank Indonesia, juga pelaku ekonomi, calon investor, yang tentunya adalah media untuk sarana untuk forum berbagi ide, berbagi informasi, mencari peluang kerjasama yang menguntungkan, yang tentunya ini menjadi upaya untuk seperti judul atau tema dari Agasit tahun ini, yaitu From Vision to Reality, Enhancing Aceh Investment Appeal Through Digitalization, Green Energy, and Sustainable Tourism. Dan tentunya ini akan menjadi upaya-upaya yang terbaik untuk bagaimana merealisasikan potensi Aceh yang luar biasa. Saya ingin sedikit menambahkan capaian yang menarik dari kinerja ekonomi makro di Aceh. Kita baru saja rilis, kita sama-sama melihat rilis dari BPS di triwulan 3 2024, di mana Aceh bisa tumbuh melampaui dari ekonomi Sumatera, bahkan ekonomi nasional. 5,17% lebih tinggi dibanding nasional yang di bawah 5%, 4,95%, dan juga di Sumatera. Ini adalah juga salah satu periode di mana Aceh bisa tumbuh di atas Sumatera, bahkan di atas nasional. Karena kita mengetahui dari data ya series 20 tahun terakhir, ada gap dari pertumbuhan ekonomi Aceh dengan nasional dan Sumatera. Masih disertai dengan ketumbuhan yang terbatas adalah inflasi yang lebih tinggi dibanding nasional dan juga Sumatera tentunya. Yang menjadi menarik di sini adalah adanya suatu stimulan yang namanya Pekan Olahraga Nasional. Pekan Olahraga Nasional diselenggarakan di Aceh dan Sumatera dan menjadikan kedua provinsi itu menjadi pertumbuhan yang tinggi. Jadi ternyata Aceh yang sektor ekonomi utamanya itu ada masih di sektor primer, ternyata dengan stimulan dari dukungan untuk penyelenggaraan PON dengan berbagai investasi dan juga penyelenggaraan event, itu bisa menyetarakan dengan Sumatera Utara yang memang provinsi yang sangat besar size ekonominya dengan pertumbuhan sektor ekonomi yang lebih merata. Artinya ini adalah ternyata kalau didukung dengan dana-dana dari luar, investasi masuk, itu impact-nya juga menggembirakan. Ini saya melihat catatan yang menarik ya. Dengan adanya event PON itu ternyata menstimulus pertumbuhan yang melampaui dari ini mungkin bisa dari 10 sampai 15 tahun terakhir tertinggi pertumbuhan di Aceh untuk
periode di triwulan 3 2024 ini. Yang menarik adalah karena selalu masalah pertumbuhan ekonomi itu diikuti dengan inflasi. Karena inflasi itu juga tentunya akan menggerus pertumbuhan ekonomi secara nominal, jadi berkurang kalau inflasinya mengikuti pertumbuhan yang tinggi dengan inflasi yang di atas target pemerintah 2,5 plus minus 1%. Yang menarik adalah selama PON, ternyata inflasi di Aceh malah turun 1,5%. Kita kemarin dikejutkan pada saat inflasi Aceh 2023 memecahkan pola tahun-tahun sebelumnya, di mana inflasinya lebih rendah di nasional, bahkan paling rendah secara nasional sampai dikhawatirkan jangan-jangan daya belinya yang berkurang atau menurun. Karena salah satu yang harus diperhatikan pada saat, makanya biasanya kalau deflasi berturut-turut selalu dikhawatirkan daya belinya gimana. Ternyata terjawab pada saat rilis data pertumbuhan ekonomi BPS, konsumsinya masih naik. Dan terbukti memang itu adalah kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi yang namanya TPID, yang alhamdulillah dengan lead langsung dari Gubernur Aceh dengan kota kabupaten itu secara strategis bisa mengendalikan inflasi kepada sasaran yang ditetapkan. Artinya dengan aktivitas ekonomi yang meloncat pada saat PON, ini ternyata masih diimbangin dengan harga-harga terkendali. Ini sesuatu yang tentunya menjadi optimisme berangkat bersama, karena saya juga melihat dari dimensi pada saat pasca COVID. Pasca COVID itu adalah suatu keberkahan juga, meskipun musibah, tapi ada banyak keberkahan di sana. Semua ekonomi, semua negara, semua daerah diuji kayak seolah-olah di restart lagi dari nol. Karena semua ekonomi lumpuh dan semuanya berupaya untuk mengembalikan keseimbangan pertumbuhan ekonominya ke arah normal kembali. Dan terlihat di Aceh yang menarik pasca pandemi itu ada perbaikan dari sisi gap pertumbuhan yang tadinya sangat tinggi sekali. Itu bisa hampir 2% pertumbuhan ekonomi nasional dengan Aceh yang di bawahnya. Secara berangsur sudah mulai membaik dengan semoga nantinya akan bisa menyamai. Sisi lain inflasinya juga gap yang di atas sudah mulai turun, bahkan kalau inflasi insya Allah akan bisa konsisten, akan di bawah nasional. Ini tentunya hal-hal yang menarik menjadi upaya bersama untuk itikad bersama bahwa potensi Aceh itu akan bisa dioptimalkan dengan berbagai upaya. Ini menjadi yang menarik karena pada hari ini kita bicara mengenai digitalisasi, mengenai ekonomi hijau, mengenai sustainable tourism, sustainable agriculture, yang dimana ini adalah malah menurut saya kesempatan emas Aceh. Kalau kita pernah diskusi dengan perguruan tinggi, kita sama-sama juga perguruan tinggi dari luar kita undang untuk melihat bagaimana ekonomi Aceh. Kalau ini kita akan melihat kalau terkonsentrasinya sektor primer, bahkan pertanian itu sampai hampir 30%, di mana kalau secara nasional Indonesia itu hanya 12%. Karena banyak nilai tambah yang bisa didapatkan dari sumber daya alam khususnya di pertanian ini. Kalau kita menyikapi pesimis kan kita seolah-olah terlambat karena memang transisi kita di Aceh untuk ke industri pengolahan relatif masih terbatas. Namun sebenarnya ini juga bisa menjadi potensi karena sekarang ada era green economy. Aceh kaya akan sumber-sumber untuk green economy karena kekayaan sumber daya alamnya, pertanian, perikanan, energi terbarukan dan sebagainya yang akan mendukung ke sana bahwa sekarang semua negara berlomba-lomba untuk mencari pembiayaan investasi yang secara green economy baik melalui penggunaan energi terbarukan maupun dikelola dengan cara green product. Yang artinya ini menjadi kesempatan, nanti makanya saya lihat ada 10 initial project ready to offer dari yang terkait dengan green energy, kawasan industri, perkantoran, sustainable tourism, yang menurut saya ini menjadi kesempatan untuk menjadikan ini adalah kita mungkin terlambat mendorong industri hilirisasi, namun ada kesempatan dengan cara yang lebih baru dan cara yang nanti akan meningkatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Jadi artinya ini semoga nanti akan terjadi diskusi dan
bertukar pemikiran, pendapat, dan intinya kita bisa menjelaskan bagaimana Aceh ini sangat juga aman dan prospektif untuk investasi dan menjanjikan ke depan untuk pertumbuhan yang lebih baik lagi, karena juga digitalisasi kita juga tidak tertinggal. Kemarin PON juga mengakselerasi, Pak Sekda dapat kami laporkan pada saat sampai dengan September kemarin, transaksi KRIS itu mencapai 12,3 juta transaksi, dan ini melebihi angka tahun 2023 kemarin dan target kami yang kami pasang 10 juta, ternyata di September sudah tercapai melebihi bahkan, dan ini masih ada beberapa bulan lagi, dan ini menjadi modal bahwa di Aceh juga tidak tertinggal dalam digitalisasi. Kita ada konon lembaga keuangan syariah, namun kemarin transaksi-transaksi selama PON juga lancar, salah satunya juga melalui digitalisasi. Ini juga menjadi mendorong bagaimana kita mengembangkan juga investasi dengan digital, dan itu bisa kita mulai dari UMKM, karena kami juga melihat UMKM itu di Aceh sangat menarik. Kita juga ada binaan-binaan Bank Indonesia yang kita upayakan ke nilai tambah. Tadi dicontohkan karena dari MC juga Bu Feriana menyampaikan pakaian, saya juga sama, ini pakaian dari tenun di Aceh Besar. Dan ini kami juga mendorong tidak hanya di wastra, tapi nilai tambahnya dengan melatih desainer-desainer muda untuk mengembangkan produk pakaian jadi, yang artinya semua itu nilai tambah itu sangat mungkin. Jadi kami melihat optimisme untuk bagaimana nanti momentum PON dan juga investasi ke depan dengan kunci-kunci tadi, digitalisasi, green economy, sustainable tourism, agriculture, ini menjadi peluang untuk Aceh bangkit dan tumbuh lebih inklusif dan lebih sustainable dan lebih tinggi untuk pertumbuhannya. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Izin saya akhiri dengan pantun. Pergi ke sawah untuk bertani, jangan lupa sarapan untuk tambah energi. Mari buka kegiatan Agesit hari ini dengan semangat untuk tingkatkan energi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please give round of applause once again for Bapak Roni Widijarto for his inspiring remarks. Thank you very much Bapak Roni Widijarto. Tentu kita harapkan bersama tadi bahwa Pak Roni sudah mengenakan pakaian wastra asli dari Aceh Besar. Kita harapkan tidak hanya menumbuhkan UMKM tapi juga ada sustainable tourism dan banyak potensi-potensi lainnya yang bisa dikembangkan khususnya melalui hari ini yakni acara kita Agasit 2024. Akan banyak kesempatan-kesempatan untuk bisa berdialog di talk show nantinya yang sama-sama membuka cakrawala wawasan kita semua apa saja yang bisa kita maksimalkan potensinya di Aceh. Alright, thank you very much once again Bapak Roni Widijarto. And now we invite Provincial Secretary of Aceh Bapak Dr. Andes Muhammad Diwarsyah MSI to deliver his remarks. Bapak Muhammad Diwarsyah, the stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang saya hormati Bapak Menteri Investasi, Kepala BKM atau yang mewakili, Bapak-bapak para Forkopimda Aceh, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Kajati atau yang mewakili, Bapak para konsulat negara sahabat yang hadir, terima kasih.
seluruh para pembicara dan pemateri yang hadir pada hari ini, selamat datang dan bisa hadir di acara kita hari ini. Bapak-bapak, para PJ, Wali Kota, Bupati se-Aceh yang hadir, di sini hadir Pak Bupati Pidi, Pak Samso, ini teman seangkatan saya kebetulan ini. Kemudian Pak Wali Kota Langsa, Pak Bupati Aceh Besar, dan lain-lain yang berhadir. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Aceh, Bapak Iswanto, sekaligus Bapak Bupati Aceh Besar. Para hadirin undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya mohon maaf dan sekali lagi saya hormati, saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat berkumpul, dapat duduk bersama dalam keadaan sehat walafiat, dan kita hadir di sini dalam rangka ingin terus berbuat untuk Aceh ke depan yang lebih baik. Dan hari ini kita hadir di sini untuk acara Gayo Sustainable Investment Dialogue atau AGASID 2024 yang ini mungkin bukan kali pertama dilakukan di Aceh dan ini sudah yang keempat ya Pak ya, keempat di Aceh. Mudah-mudahan dari setiap kegiatan ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan investasi di Aceh. Selawat beriring salam serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, atas nama pemerintah Aceh kami pada hari ini merasa senang sekaligus ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya baik kepada panitia penyelenggara, kepada seluruh yang hadir, karena hari ini kita akan bicara tentang bagaimana kita semua ingin berinvestasi bersama-sama, bekerja sama untuk Aceh ke depan yang lebih baik. Terkhusus juga kepada Bapak dari Bank Indonesia yang selalu bekerja sama, selalu memberi support kepada dinas kita untuk bisa bersama-sama mengembangkan berbagai usaha dalam rangka meningkatkan investasi di Aceh. Acara ini menjadi acara yang paling penting mungkin menurut saya dan menjadi forum kerjasama yang harus terus dikembangkan karena ini akan merubah Aceh ke depan menjadi lebih baik, menguatkan perekonomian masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini juga dalam kegiatan ini mengusung tema dari visi
menjadi kenyataan, meningkatkan daya tarik investasi Aceh melalui digitalisasi energi hijau dan pariwisata berkelanjutan. Serta ini merupakan tema yang sangat relevan dengan komitmen kita semua untuk menjadikan Aceh sebagai pusat investasi berkelanjutan. Mudah-mudahan acara ini akan memberikan kesempatan lebih besar dan lebih banyak kepada berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam acara ini juga kita harapkan akan terjadi banyak diskusi-diskusi yang menumbuhkan inovasi, sehingga pembangunan, pengembangan usaha-usaha investasi di Aceh ini akan lebih baik dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Dan fokus kita harus pada penguatan ekonomi masyarakat dengan menggunakan metode digitalisasi dan pengembangan energi hijau serta pariwisata ramah lingkungan. Digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, daya saing, dan konektivitas di berbagai sektor. Sementara energi hijau menjadi kunci transisi menuju ekonomi rendah karbon, di mana Aceh memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan seperti hidro dan biomasa. Selain itu, pariwisata berkelanjutan dipromosikan sebagai strategi utama untuk memanfaatkan keragaman budaya dan keindahan alam Aceh dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Bapak Ibu yang kami hormati, pengembangan investasi di sektor-sektor strategis diharapkan dapat memperkuat perekonomian Aceh, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hari ini melalui Agasid diharapkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat internasional dapat membantu mewujudkan Aceh sebagai pusat investasi yang berkelanjutan dan inovatif. Seperti yang kita ketahui, sesuai laporan World Investment Report 2024, lingkungan investasi internasional tetap penuh dengan tantangan di tahun ini, namun kita pemerintah Aceh selalu berkomitmen untuk meningkatkan daya saing dengan meningkatkan efisiensi bisnis, pemerintahan, serta kinerja ekonomi. Dan kami terus menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan, ramah, dan kompetitif, dengan menyediakan berbagai kemudahan dan fasilitas serta dukungan kebijakan investasi bagi para investor. Akhirnya saya atas nama pemerintah Aceh ingin mengundang seluruh perwakilan negara sahabat yang hadir untuk turut serta menyebarkan berita positif tentang kemudahan berinvestasi di Aceh dan mengajak seluruh pihak-pihak lain untuk menjajaki peluang investasi di Aceh ini. Kami berharap melalui kolaborasi dan kontribusi Bapak Ibu sekalian kita dapat mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan di Aceh
dan memberi Aceh lebih cepat maju, dan hari ini mungkin kita sudah memasuki 20 tahun setelah tsunami. Jadi Aceh setelah terjadi tsunami 20 tahun ini sudah terlihat denyut pengembangan ekonominya, dan melalui investasi yang kita bicarakan hari ini ke depan akan menjadi lebih baik. Dan terima kasih semua untuk yang sudah berhadir. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti acara hari ini secara serius, sehingga akan memberi manfaat yang besar kepada daerah Aceh ini. Dan akhirnya mungkin kepada Allah juga selalu kita berharap semoga apa yang kita lakukan akan mendapat berkah dan karunia-Nya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, saya juga sampaikan mohon maaf Bapak PJ Gubernur Aceh, Bapak Dr. Safrizal ZA, yang seyogyanya beliau hari ini yang akan hadir, namun karena beliau tiba-tiba mendapat panggilan dari Bapak Menteri dan tidak bisa hadir bersama kita. Dan saya berharap kita semua tetap semangat untuk mengikuti. Sekali lagi salam beliau, semoga acara ini terus bisa berjalan baik dan sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please give round of applause for Bapak Muhammad Diwarsya for the encouraging words. Thank you very much. Terima kasih Bapak sambutannya. Tadi ada beberapa yang menarik yang kita garis bawahi bersama, bahwa tentunya kita harapkan acara Agasit 2024 ini akan memberikan pergerakan ekonomi masyarakat melalui digitalisasi, ekonomi hijau, sehingga tentunya akan mengubah Aceh ke arah yang lebih baik dan juga menyediakan ekonomi berkelanjutan serta mendukung Aceh sebagai pusat investasi yang berkelanjutan. Thank you very much once again Bapak Muhammad Diwarsya. And next, we would like to present video remarks from Acting Governor of Aceh, Bapak Dr. Haji Safrizal, MSI. Bapak Safrizal, the stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para tamu undangan yang terhormat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang dan rasa terima kasih kepada semua peserta yang hadir dalam acara Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue 2024. Saya juga mengapresiasi dukungan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Layanan Satu Pintu yang telah menyelenggarakan acara ini untuk keempat kalinya. Semoga kolaborasi yang terus terjalin semakin kuat dan berdampak besar bagi kemajuan Aceh. Hari ini kita berkumpul dengan mengusung tema dari visi ke realitas, meningkatkan daya tarik investasi Aceh melalui digitalisasi, energi hijau, dan pariwisata berkelanjutan. Tema ini mencerminkan komitmen kita bersama untuk terus menggerakkan pembangunan berkelanjutan di Aceh. Digitalisasi menjadi aspek penting dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing. Energi hijau mendukung tujuan kita untuk mencapai ekonomi rendah karbon, dan pariwisata berkelanjutan menonjolkan local wisdom, keunikan budaya, serta kekayaan alam Aceh yang lestari. Dengan adanya Agasit 2024 ini, kami optimis bahwa hubungan kemitraan antara pemerintah
dunia usaha dan komunitas internasional akan semakin kokoh dalam mendukung investasi yang inovatif dan berkelanjutan di Aceh. Di tengah tantangan global saat ini, pemerintah Aceh tetap berkomitmen untuk memperkuat daya saing daerah dengan terus meningkatkan efisiensi dalam berbisnis, memperkuat dukungan kebijakan, dan menciptakan investasi yang ramah bagi para investor. Kami mengundang para mitra untuk menyebarkan pesan positif tentang Aceh sebagai destinasi investasi yang menjanjikan dan menarik bagi investor dari seluruh penjuru. Thank you once again for joining us in this significant dialogue. Together, let us bring our shared vision for sustainable investment in Aceh to reality. I wish you all a fruitful and inspiring session. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please give round of applause once again for Bapak Safrizal, our acting governor of Aceh, for the very insightful and also encouraging words. Tadi kita dengarkan bersama bagaimana digitalisasi menjadi satu efek yang penting untuk mendorong daya saing, sementara green investment ini adalah untuk mendorong ekonomi yang rendah karbon, serta green tourism ini untuk mendorong local wisdom dan juga mendorong daya kekayaan alam Aceh. Tentunya ini akan menjadikan Aceh sebagai lokasi yang ramah bagi investor manapun untuk bisa berinvestasi dan mendorong perekonomian Aceh. Terima kasih sekali lagi Bapak Safrizal, PJ Gubernur Aceh untuk sambutannya yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, ladies and gentlemen, now may we have the honor to invite the Director of Promotion Development Ministry of Investment, Bapak Rahmat Yulianto, to deliver his keynote speech. Bapak Rahmat Yulianto, the floor is yours. Pimpinan BI Pak Roni, juga para kepala DPMPTSP seprovinsi Aceh, dan juga Bupati, para Bupati, Wali Kota Provinsi Aceh yang hadir saat ini, dan juga kepala dinas serta our esteemed guests from Consul Generals and also embassies all over Indonesia. Once again, thank you very much for BI Aceh and also DPMPTSP Aceh to arrange this fruitful event. And I think we would like to extend our highest appreciation to them that organizing this Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue Agasi 2024. Representing the Ministry of Investment and Downstream Industry at this event, we are eager to share our insights on the ministry's role, especially today as our ministry already achieved new tasks to focus on also in developing investment in downstream industry. And once again, we would like to share also our regards from our Deputy Minister that he cannot attend this event due to his another assignment with Vice Ministers. And I hope this event also can bring first or insights on what Aceh will bring to your prosperity in the future. Distinguished guests, ladies and gentlemen, next slide please. I think this year theme of this event is in line with President Prabowo insight through his 8 missions or Astacita, which also already literally mentioned about digital economy, green and blue economy, and also downstream industries that our ministry are focusing right now. So
looking at these goals, I think this event can also make fruitful contributions to the Indonesian economy, especially in these sectors. And also, our Ministry of Investment, Industry has identified 9 priority investment sectors, including the new renewable energy, and the digital economy. And for this renewable energy, I think Aceh positions in the ASEAN area is also strategic, because right now we know that one of the power company in Australia today want to connect their electricity grid to the Singapore. So you can imagine the distance between Singapore and Australia is very much very far, and I think Aceh can also provide some new renewable electricity to our neighboring countries like Singapore or Malaysia. And I think this idea can be a competitive advantage for Aceh in the future. And for next slide, please. For the sectors that I mentioned before, like renewable energy and digital economy, I think we know that Indonesian digital market right now is already emerging and has already and have projected reach between 210 billion and 360 billion US dollar by 2030. And the growth rate is very much also encouraging, like in the span of 5.9% in the next 5 years. Also, Indonesia digital economy not only hosting the potential for Indonesia, but also can serve the world. And I think this is what we have to prepare in how we can optimize our working capital in digital economy, especially with the needs or the demands of the digital talents in the future. And also next slide, please. Yeah, this one. Next slide. So what is the right now? Our challenges is not in how bringing investors not only come from our peer countries like our neighboring countries, but also the competition right now is also coming from developed countries. So it means that we have tougher situations right now in inviting investors into our region. It means that Aceh positions has to be clear in inviting these companies to invest to Aceh. Right now, global businesses right now have made collective commitments to lower carbon emissions, which means Aceh must prepare their infrastructures to the low or zero carbon emissions projects. So this is not the trend. This is right now is not our maybe it's not in our pipeline right now, but you have to be prepared, because right now the trend is companies and businesses right now all over the world are going to the zero emissions target in the maybe the span, like some companies want to do it in 2040, but also there are companies that want to do it in 2060s. Like Indonesia, we have the commitment to achieve net zero carbon emissions by 2060. And I think the plan right now is very clear, is how we can manage our renewable energy, also how we can manage to decrease the use of fossil energy, and the transitions to the more friendly, environmental friendly electric vehicles, also increasing the using of electricity for
for the industry and the households. So right now, Indonesia accounts of the 25% of green investment in the Southeast Asia, demonstrating a steady growth for this. Next, please. Next slide, please. And we determined that and our NDC aim for 20% in reduction in emissions by 2030. And it means that the implementations of new carbon pricing framework and the establishment of net zero industrial cluster is very much important right now. We see that before that Aceh is now developing a new industrial zones. I think this is also the opportunities for Aceh to be ahead in the competition by creating these industrial zones to be net zero friendly in industrial zone. Next. Additionally, we also offer fiscal incentive for investment from the highest level of fiscal incentives like tax holiday to the minimum what we can offer like import duty exemption. Like tax holidays, you can have free tax corporate income for certain times. Of course, this will be measured by your initial investments. And for tax allowance, you can have like a discount for your tax, and for your import duty exemptions, you can also get a free import duty if you want to import. And also, next, we know that Aceh already have a strong industrial policy or industrial area that has incentives like SEZ and free trade zone, including the Arun Dusumawe SEZ and the Sabang free trade zone. I think this is one main capital for Aceh to invite investors. And we know that last week, Trump already win the presidency in US, and the tendencies of the Trump presidencies is he wants products that come from other area other than China. So this is also opportunities for Aceh to have more cooperations with Chinese companies in how bringing their expertise in manufacturing into Aceh area to be to transform Aceh into one of the hub of the products that can be sold in US. So it means that the opportunity is there, and please we can have a more discussion later on this. And right now we also have internally we have also next. Internally we have we have target investments like for this 2024 like 1,650 trillion rupiah, and this also on the next 5 years we want to double it according to our national plan. By 2029 we want to have like this 3,500 trillion rupiah investment come into Indonesia. So it means that we have to work hard, as the presidents mentioned, that we need to reach 8% growth to be a developed country, and to be to release from our middle income trap. So it means that maybe DPBTSP we can also together in how we can create a favorable investment climate for investors that want to come to Aceh, especially to bring investment in digital economy, blue and green economy. And next, we have optimism that we can reach the target of 1,650 trillion rupiah. We see that investment realization in Indonesia right now already more than 75% from our target in the last 3 quarters.
And for Aceh, I think there are some opportunities. Before BI and Pak Sekda mentioned about the PON events that already stimulate Aceh economies into offer the growth of the national growth. So it means that Aceh has opportunities in there, and it means that I think we have still optimism that Aceh can also bring investors in the future. So it means that next, we also in Ministry of Investment, we also have platforms to promote investment project ready to offer. And before I saw that some in videos that Aceh have also investment projects that ready to offer. It can be integrated into our systems. However, we need to make brief due diligence to the projects first, because we want to make sure that the projects that we promote in these websites is already clean and clear projects. Next. And also BKPM doing its investment promotion activities along with our partners, including regions. So please, if Aceh have anything to want to promote, especially right now, our promotion is not, we're not making our promotion right now in general term anymore. We make it more specific terms. It means that we want to promote projects and we want to promote sectors that is in our pipelines. And also, next, we need to reposition our economy right now through innovations, because right now, maybe in the past, we invite Aceh, we invite investments according to the, according to their investment in money and manpower. Right now, we also want to increase investment in research and innovations. And to do this, of course, the investors need partners in Indonesia. I think this is the role in how government can encourage the partnership between industries with the academics and also with the governments to give a position of comfortable positions for investors to do their R&D in Indonesia. And also, maybe it is our homeworks together in how we can create a competitive workforce that can also bring values to not only to the companies but also to the nations. Next. And also, in accordance to the blue and green economy, we also have already published Sustainable Investment Guide, or we call it Panduan Investasi Lestari, to promote and to accelerate blue and green economics projects in the future. Next. And also to our colleague companies here, we also have like 9 representative offices around the world. They can be your partner in investing in Indonesia. So don't hesitate to come to us to ask anything about Indonesia, ask anything about investment in Indonesia, ask anything about trade, ask anything about tourism. We will be happy to serve you, because we are here to serve you and make sure our service is right now is all free of charge. Once again, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please give round of applause for Bapak Rahmat Yulianto for your informative and motivating keynote address. Thank you very much, Bapak Rahmat Yulianto. Distinguished guests, ladies and gentlemen, now we will begin the opening ceremony. We would like to invite Provincial Secretary of Aceh, Bapak Muhammad Diwarsyah, the Head of Bank Indonesia, Representative Office of Aceh Province, Bapak Roni Widiarto, also Daily Acting Head of BPM PTSP Aceh, Ibu Feriana,
to return to the stage. Kami mohon kesediaannya untuk dapat maju ke atas panggung karena sesaat lagi kita akan memulai sesi opening ceremony Agasit 2024. Kami mohon kesediaannya untuk bisa berdiri di belakang panel. We will begin the opening ceremony of Agasit 2024. Mark by placing your feet together in a panel in front of you. Jadi nanti saya akan berikan aba-aba, Bapak Ibu semuanya dalam aba-aba hitungan mundur. Mohon Bapak Ibu dapat meletakkan kaki secara bersama-sama di panel yang ada di depan. Ladies and gentlemen, are you ready? Okay, now let's start the countdown together. Bismillahirrahmanirrahim. In 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, please give round of applause. Agasit 2024 has officially begun. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi yang luar biasa dan kami mengundang rekan-rekan fotografer untuk dapat maju ke depan. Bapak Ibu kami mohon kesediaannya untuk dapat maju ke depan panggung sedikit. Kita akan langsungkan sesi foto bersama. We will begin the photo session together and we will do these photo sessions with the official pose. Kita akan melangsungkan sesi foto ini dengan pose resmi. On my count, in 3, 2, 1. Once again, in 3, 2, 1. Thank you very much Bapak Muhammad Diwarsyah, Bapak Roni Widijarto dan Ibu Feriana. Kami mohon untuk tetap berada di tempat. Please remain on stage to witness the MOU signing ceremonial. Distinguished guests, ladies and gentlemen, now we proceed to a significant moment of Agasit 2024, the MOU signing ceremony. This event also highlights the collaborative spirit and dedication to fostering sustainable investment in Aceh. First, we invite the representative of BPKS and Halal International to the stage for the ceremonial signing of lease agreement. Kami mengundang perwakilan dari BPKS dan Halal International untuk bisa maju ke atas panggung dan melangsungkan sesi penandatanganan MOU. Once again, we invite the representative of BPKS and Halal International to the stage for the ceremonial signing of lease agreement. This agreement is set to be the development foundation of Balohan Central Business District. Please sign the agreement. Silahkan tanda tangani MOU yang tersedia di hadapan masing-masing. Okay, now you can switch the document, saling bertukar dokumen, dan silahkan ditandatangani. Okay, thank you very much. And now we are pleased to announce the MOU between BPKS and Semuapay Malaysia. We invite the representative from Semuapay Malaysia to come to the stage and do the MOU signing. Kami mengundang perwakilan dari Semuapay Malaysia untuk bersiap naik ke atas panggung dan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding. Kami persilakan. Yes, please, sir. And the next is MOU between BPKS and Semuapay Malaysia. And this MOU focus on the digitalization of the Sabang Free Trade Zone. This collaboration is expected to drive significant advancement in the region's digital infrastructure. Now, please sign the MOU. Silahkan ditandatangani MOU yang ada di hadapan masing-masing. Kemudian silakan switch dokumennya. Please switch the document. Dan silakan ditandatangani kembali. And now you can show to the documentaries team or the photographer
the MOU that has just signed. Please give round of applause once again for both parties for their dedication and vision in supporting Aceh's sustainable development. Thank you very much, gentlemen. Please remain on stage as we will begin the photo session once again. Kami mohon kesediaannya semua pihak untuk dapat berjajar karena kita akan foto bersama sekali lagi. And we would like to invite the rest of the panelists, the U.S. Consul in Medan, Mr. Bernard Uwadan, and Pangdam Iskandar Muda that represented by Irdam Iskandar Muda, Brigjen TNI Yudi Yulistianto MA untuk bergabung bersama to come to the stage and join the photo session. Ladies and gentlemen, are you ready? Allow me to conduct the photo session. Video visual pose on my count in 3, 2, 1. Once again in 3, 2, 1. Oke, mengepalkan tangan, pose mengepalkan tangan. Ready? In 3, 2, 1. Once again in 3, 2, 1. Oke, please give round of applause once again. Pak Ibu, terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Please return to your seat. Thank you once again Bapak Muhammad Diwarsyah, Bapak Roni Widijarto dan Ibu Feriana for officially open the Agasit 2024.